Baik adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya adik-adik. Kali ini kita coba membahas materi tentang persamaan kuadrat lewat Google Meet, dimana nanti video ini akan kita share di channel YouTube ya. Nanti bagi yang belum atau kurang memahami atau mau memahami lebih dalam lagi, silakan ditonton lagi di channel YouTube-nya ya. Oke, kita langsung saja. Judulnya adalah persamaan kuadrat. Nah, ini ya. Persamaan kuadrat ini materi yang tidak asing lagi ya. Sudah dipelajari sejak SMP ya. Duduk di kelas SMP. Ini hanya mengulang-ulang saja ya materinya. Oke, kita lihat. Kita hari ini membahas persamaan kuadrat. Sedikit kita bahas tentang penjelasan ya. Penjelasan mengenai persamaan kuadrat. Oke, sedikit kita bahas penjelasannya ya. Bentuk umum persamaan kuadrat ini adalah bentuk umum ya, dari persamaan kuadrat ini ya. Itu adalah gimana? AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C ini sama dengan 0 ya. Dengan A nya tidak sama dengan 0 ya. A nya itu koefisien dari X kuadrat ya. Kenapa dia tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau dia 0 maka kuadratnya tidak ada ya. Tinggal BX tambah C. Kalau BX tambah C ini bukan merupakan persamaan kuadrat, tetapi persamaan linear ya. Persamaan kuadrat itu ciri-cirinya ada pangkat 2-nya ya. Nah, ini. Oke. Nilai X yang memenuhi persamaan disebut nilai X yang memenuhi ya, memenuhi persamaan disebut akar-akar atau penyelesaian. Persamaan disebut dengan apa? Disebut akar-akar ya. Akar-akar atau penyelesaian. Nah, ini ya. Ini sedikit penjelasan dari persamaan kuadrat ya. Oke, yang kedua kita coba penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, kita bahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, kita coba
bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar ya persamaan kuadrat tersebut atau mencari nilai X-nya. Ada 3 cara ya menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Ada 3 cara dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Langsung saja ya. Pertama adalah, ada yang tahu, masih ingat? Dengan cara memfaktorkan. Benar? Memfaktorkan. Ya. Yang kedua, caranya itu adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Kok nggak kelihatan itu tulisannya? Nggak kelihatan ya? Kurang dikegeserin. Tunggu ya. Kurang digeser ya. Yang ketiga itu adalah dengan cara rumus ABC ya. Rumus ABC. Bagaimana rumusnya? Rumusnya itu adalah X12 sama dengan, ada yang masih ingat? Sama dengan min B plus minus akar dari apa? B kuadrat dikurangi 4AC ya, per 2A. Nah, ini rumus ABC ya. Ini saya tandain ya rumusnya. Oke. Nah, kita coba membahas soal ya. Membahas soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Misalkan soal tentukan penyelesaian, singkat saja ya, penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi dengan X dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya ya. Ini nanti soalnya bisa saja di pertidaksamaan kuadrat, bisa saja di persamaan kuadrat. Yang jelas kita tahu cara memfaktorkannya ya. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Ini tidak sulit. Tidak sulit ya. Kita coba. Ada yang bisa memfaktorkannya ini? X kuadrat dikurangi X dikurangi dengan 6 ya, sama dengan 0. Nah, caranya adalah ini. Kalau di sini adalah X kuadrat ya, berarti nanti X dikali dengan X. Nah, begini ya caranya ya. Nah, ini tinggal kita
bagaimana menentukan angka-angka yang di sini ya. Bagaimana cara menentukannya? Caranya adalah di sini konstantanya berapa? Negatif 6 ya. Negatif 6. Maka negatif 6 itu kira-kira berapa dikali berapa, sehingga kalau dijumlahkan jumlahnya itu adalah koefisien dari X. Di sini koefisien X-nya berapa? Min 1. Nah, ini sudah sering dibahas sewaktu di sekolah ya, di SMP dan SMA ya. Berarti kira-kira berapa? Ternyata min 6 itu adalah perkalian antara min 3 dan 2 gitu ya. Benar? Nah, kenapa kita ambil min 3 dan 2? Karena min 3 kali 2 itu kan min 6 ya. Terus kalau ditambahkan min 3 ditambah 2 itu hasilnya min 1. Nah, ini ya. Jadi sesuai. Maka angka yang di sini adalah min 3 dan 2. 2 itu positif, berarti ditambah 2. Nah, ini. Jadi faktornya adalah ini ya. Nah, maka supaya perkalian ini yang kiri sama yang kanan itu ya, kita geser. Oke. Supaya perkalian yang kiri X kurang 3 dikali dengan X tambah 2 itu sama dengan 0 ya, maka salah satunya harus 0 ya. Salah satunya harus 0. Harus ya. Kenapa? Karena kalau salah satunya 0, misalkan X kurang 3 nya yang 0, maka 0 kali ini juga 0 ya, bakal 0 ya hasilnya ya. Atau X tambah 2 nya yang harus sama dengan 0. Karena kalau X tambah 2 nya 0, maka 0 kali ini hasilnya pasti 0 ya. Karena kita menentukan perkaliannya itu hasilnya harus 0 ya, maka salah satunya harus 0. Nah, begitu ya. Sehingga kalau misalkan X kurang 3 nya yang sama dengan 0, berarti X nya berapa? X nya itu adalah X nya itu adalah min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Kalau misalkan X tambah 2 yang sama dengan 0, maka X nya sama dengan berapa? 2 pindah ke kanan berarti menjadi min 2. Nah, ini. Jadi penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Penyelesaian itu artinya apa? Tadi artinya nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, persamaan ini ya, X nya itu yang memenuhi adalah 3. Coba kita masukkan X nya 3 ya. X nya 3 kalau kita masukkan ke sini ya, 3 kuadrat berapa? 9 ya kan. 9 dikurang X nya tadi 3. 9 kurang 3 berapa? 6. 6 dikurang 6 0. Nah, jadi nilai X yang memenuhi itu adalah 3. Karena kalau 3 dimasukkan hasilnya 0. Begitu juga min 2. Kalau dimasukkan pasti 0 ya. Coba saja sendiri nanti dimasukkan nilai X nya ya. Nah, ini penyelesaiannya. Karena dia ada 2, maka kita misalkan saja 3 itu sebagai X1 dan min 2 sebagai X2 nya ya. Oke, adik-adik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lihat soal yang kedua di sini. Tentukan penyelesaian dari
penyelesaian dari persamaan kuadrat, misalkan x kuadrat ditambah 2x ya dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, ini ya. Bagaimana caranya? Kita coba jawab secara bersama-sama ya. Ada yang bisa menjawabnya? Soalnya adalah apa? X kuadrat ditambah dengan 2x dikurang dengan berapa? 15 ya, sama dengan 0 ya. Oke. Di sini x kuadrat berarti pastilah x kuadrat itu adalah x dikali x, ya kan? Sama dengan 0. Nah, sekarang kita ingin menentukan angka yang mengisi di sini ya. Nih, ya. Angka yang mengisi di sini ya. Nih. Bagaimana caranya? Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Caranya adalah, ada yang tahu? Nah, caranya di sini konstantanya berapa? Min 15. Nah, min 15 itu kira-kira berapa dikali berapa, sehingga nanti kalau dijumlahkan jumlahnya berapa? Jumlahnya itu adalah koefisien dari x, yaitu positif 2. Nah, ini ya. Ternyata min 15 itu adalah perkalian antara 5 dikali min 3. Kenapa? Karena 5 kali min 3 min 15, kemudian 5 ditambah min 3 itu adalah 2. Nah, berarti hasilnya adalah 5 itu positif, dan min 3. Nah, ini di faktornya adalah x ditambah 5 dikali x kurang 3 ya. Maka sama kayak tadi, supaya perkaliannya ini dikali ini hasilnya 0 ya, maka salah satunya harus 0 ya. Salah satunya harus 0. Berarti bisa x tambah 5 nya yang sama dengan 0, x tambah 5 nya yang sama dengan 0, atau x kurang 3 nya yang sama dengan 0 ya. Sehingga kalau misalkan x tambah 5 nya yang sama dengan 0, berarti x nya berapa? X nya sama dengan 5 pindah ke kanan jadi min 5. Nah ya, kalau x kurang 3 yang sama dengan 0, maka x nya sama dengan berapa? Min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Nah, ini karena ada dua penyelesaiannya, maka kita misalkan min 5 nya sebagai x1, 3 nya sebagai x2. Oke, kita tutup saja dulu pertemuan kita pada kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan tentang memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Baik, terima kasih, dan kita tutup. Selamat mengikuti pelajaran di sekolah. Semoga ini membantu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.